Itu ada keran di depan rumah. Harus kamu ganti kalau lewat. Mereka senang. Mereka boleh tinggal, boleh istirahat kalau siang panas, mampir. Waktu itu rumah kami rumah Belanda yang tinggi atapnya jadi dingin sekali. Saudara, Injil gak pernah ditolak orang. Kalau kita punya hati Yesus ini, yang penuh dengan belas kasihan. Maka itu waktu kami pindah ke Papua, yang nangis itu tukang becak itu, siapa yang ngurusin kami nanti? Aduh, kalau ingat itu. Untung becak sudah gak ada lagi banyak tempat itu. Harus dilarang oleh pemerintah. Walaupun di pinggir-pinggir masih ada. Saudara, kapan terakhir kali Matius 14 ayat 14 bekerja di hati saudara? Ini pertanyaan penting. Jangan kita cuma sibuk, aktif, hebat kalau di gereja. Egois kita. Tergeraklah hatinya, padahal dia itu mau istirahat. Dia mau diam sebentar karena dia tergoncang. Dan Yesus bagaimana? Mas ayat 14. Aja kalimat terakhir. Yesusnya bagaimana? Ayo baca. Yesus bagaimana? Ayat 14 kalimat terakhir. Nah, menyembuhkan mereka semua. Ayat 15. Apa bunyinya? Menjelang malam. Nah, ini kronologis. Saya kagum Matius bisa nulis secara kronologis. Tahu karena kata kronologis urut. Maka itu nanti kita akan temukan kata-kata sambungnya itu indah sekali. Menjelang malam. Berarti dari pagi menjelang malam itu kira-kira jam berapa? Jam 6. Kalau jam 7 sudah malam. Jam 6. Menjelang malam. Murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, ini pernyataan yang goblok sekali. Masa Yesus buta sehingga diberitahu tempat ini sunyi guru dan hari sudah mulai malam? Siapa yang gak tahu? Betul gak? Nah, inilah kita belajar. Apa motivasi murid-murid memberitahu gurunya kalau tempat itu sunyi dan hari sudah mulai malam? Lalu mereka berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Siapa bisa jawab? Apa sih motivasi mereka ngomongin itu? Capek, apalagi lapar. Bukan. Ada satu sikap yang kurang ajar Yesus. Nah, nggak mau repot itu, saya tunggu. Nggak mau repot. Suruh pulang mereka. Nah, kalau saya pakai istilah saya dari dasar Tuhan Yesus, digituin malah nyuruh sebaliknya. Nyuruhnya apa? Lihat itu. Ngerti kata dasar Tuhan Yesus? Ngerti nggak kata itu? Terus nyuruh apa pada mereka? Lihat ayat 16-nya yuk. Tidak perlu mereka pergi. Terus kamu harus memberi mereka makan. Untung matanya Petrus gak copot. Memberi makan. Bayangkan mereka tahu jumlahnya itu berapa? Berapa ribu yang kita tahu? 5.000 yang laki-laki saja. Ayo kita hitung-hitungan kasar ya. Separuh aja laki-laki itu sudah menikah. Berarti kalau bawa istrinya berapa? 7.500 bukan? Oke. Berarti ada 2.500 keluarga. Saudara masih ingat? Orang Yahudi, keluarga Yahudi, anaknya itu paling dikit 5. Lu betul enggak? 10 belasan. Pak Samuel aja 12 saudaranya. 12 Pak Samuel ya. Nah, zaman itu anak. Oke, ambil 5 saja. Nah, kalau satu keluarga 5 anak, kalikan 2.500, berapa cindil dibawa? Ngerti kata cindil? Berapa anak yang dibawa? Saya mau jawab berapa? 7.500 ya? 2.500 ditambah tadi 7.500 sudah berapa? 20.000. Mereka pasti bawa orang tua tidak? Mama papanya. Loh betul bawa tidak? Ada ponakan? Anak-anak kecil ada tidak? Ada perempuan-perempuan lain yang belum menikah? Nah, kira-kira berapa puluh ribu itu? Maka itu mereka nggak mau repot bilang suruh pulang. Tapi Yesus bilang enggak, beri makan. Wah, Petrus kaget. Pasti bendaharanya. Untung dia nggak darah tinggi si Yudas. Kalau darah tinggi langsung stroke dia. Wih, uang dari mana? Masih makan segini banyak. Saudara, kita tahu mujizat terjadi.
Saya nggak usah baca mujizatnya. Nah, pertanyaannya gini. Kalau menjelang malam, lalu memberi makan orang segitu banyak, dari bagi sampai mereka makan, terus ngumpulin sisanya, kira-kira sampai jam berapa? Coba jawab, kira-kira sampai jam berapa? Ini cara kita berpikir. Maka itu kalau baca Alkitab jangan pakai otak teolog. Kalau teolog bilang, itu uang berapa ya? Kira-kira itu teolog. Kalau anak-anak enggak, sampai jam berapa ya? Bagaimana cara ngumpulinya? Saya kalau baca Alkitab tidak pernah pakai logika teolog, selalu pakai logika anak-anak. Ternyata firman Tuhan akan terbuka jelas kalau logika anak-anak kita pakai. Maaf, kenapa saya kalau menerangkan firman Tuhan begitu gampang? Karena logika anak-anak. Maka itu Yesus berkata, belajar kepada anak-anak. Enak untuk dimengerti. Ayo, sampai jam berapa kira-kira saudara? Kira-kira sajalah 12? Ya lebih lah. Coba yang biasa masak. Gini aja ya, yang enteng-enteng, tidak usah yang masakan ribet-ribet. Satu macam saja. Entah kue, jangan makanan repot. Saudara bayangkan dari mulai belanja bahan sampai buat, sampai jadi roti, 100 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Sampai bagi lalu ngumpulin lagi, kira-kira berapa jam? Disampaikan ini ribuan. Ada toko roti yang mana? Lain, itu kan pakai mesin. Bayangkan ini perjalanan pakai mesin, zaman dulu nggak ada mesin. Saudara, kira-kira jam 1 jam 2-an. Ayat 22. Kata apa kata sambungnya 22? Sesudah itu. Nah, nyambung nggak saudara? Ini kronologis. Sesudah itu. Sesudah apa? Memberi makan orang ribuan sampai kenyang. Ini ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk siapa? Perempuan dan anak-anak. Bayangkan. Sekian puluh ribu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak dari itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Nah, lihat, Tuhan kita masih ingin diam. Dia kemana? Dia kemana? Baca kitab saudara. Naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Baru dia tempat tenang. Tapi nggak lama. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam berapa? Jam 3. Menjelang malam, nyiapin makanan sekian puluh ribu orang. Sudah kenyang makan, ngumpulin sisanya. Kira-kira jam 1 jam 2-an bukan? Lalu jam 3 baru tenang sebentar. Dia nggak bisa diam. Kekasih-kekasihnya dalam bahaya. Dia turun. Jam 3 ini ya. Yesus berjalan di atas air. Nah, ini yang saya kagum. Waktu Tuhan jalan di atas air, mereka nganggap dia itu siapa? Hantu. Kurang ajar nggak ini? Baru bisa berapa saat? Hantu. Wah, kalau Yesus model saya, habis itu sudah itu. Kan kurang ajar betul. Aduh, saya bayangkan baru bisa berapa saat. Tuhan Yesus pun belum bangkit. Jadi tubuhnya belum berubah, masih tubuh yang sama. Bilang hantu. Apa dia marah? Enggak, ini yang saya nggak bisa ngerti. Sudah nggak marah, ditantang lagi. Kalau betul itu engkau, nah lebih kurang aja lagi Petrus. Maka itu saya pesan ya, kalau punya anak laki jangan kasih nama Petrus, ini nama jelek sekali. Yang punya nama Petrus minta maaf. Ini nama jelek sekali, aduh ini orang. Bayangkan, kurang ajar enggak? Dia nantang, kalau itu betul-betul engkau, suruh aku jalan. Sudahlah jujur-jujuran, kalau Yesus orang Batak, jadi apa itu? Maaf. Loh, betul enggak? Jadi apa itu murid satu ini?